Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali kita dengan Resapi. Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Marguyudan Surakarta. Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di surga, pagi ini kami menghadap kepadamu. Sungguh kami bersyukur atas semua berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu, kami rindu ya Tuhan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan atas kami. Biarlah firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul Resapi pada pagi ini adalah Nasar, Sumpah, dan Janji. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini terambil dari Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5 yang demikian bunyinya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, sebagai seorang pegawai negeri, kami menjalani peristiwa sumpah pegawai dan sumpah jabatan. Tetapi dalam pelaksanaannya bagi yang beragama Kristen dan Katolik, tidak menirukan kalimat saya bersumpah, melainkan saya berjanji. Mengapa demikian? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ayat dalam Pengkhotbah 5 ayat 4 dan 5 di atas sangat tegas mengingatkan kita tentang nasar. Yang dalam perkembangan berikutnya kita juga berjumpa dengan sumpah dan janji. Lalu apakah nasar, sumpah, dan janji itu? Nasar adalah janji yang dibuat seseorang untuk memperoleh sesuatu dengan menyerahkan pengganti. Nasar adalah sesuatu yang sangat sakral karena berhubungan dengan Tuhan. Misalnya kisah Hana ibu Samuel yang tidak tahan dan bersedih karena selalu diejek Penina, istri kedua dari Elkana. Di dalam doanya Hana bernasar. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya. Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Fakta, Alkitab membuktikan bahwa Allah mengabulkan permohonan Hana. Dan ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Samuel. Dan sejak kecil, Samuel diserahkan kepada Tuhan menjadi pelayan di bait Allah. Kemudian, yang hampir mirip dengan nasar adalah sumpah. Karena juga menyebut nama Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci dan sakral. Dalam hal ini, Tuhan Yesus bersabda dalam Matius 5 ayat 34-37, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah. Jangan sekali-sekali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yang terakhir adalah janji.
Janji adalah ucapan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, yang di akhir janji biasanya ditambahkan kalimat, "Semoga Tuhan menolong saya." Dalam hal ini, walaupun sebagian orang menganggap bahwa janji standarnya lebih rendah dari sumpah atau nazar, tetapi sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah sama. Bedanya adalah dalam pelaksanaan janji, yang bersangkutan tidak menyombongkan dirinya sendiri, melainkan berusaha keras mencapai tujuan dan cita-cita dengan bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan yang punya kehendak dan rencana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dari ayat di atas, pembelajaran apa yang dapat kita petik? 1. Kita tidak diperkenankan bernasar atau bersumpah karena bersinggungan dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan tidak sempurna. Tuhanlah yang mempunyai rancangan atas hidup kita. Tuhanlah yang berkehendak atas hidup kita. Yang kita lakukan adalah bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. 2. Sebelum kita mengucapkan sesuatu, maka kita harus mengenal diri kita terlebih dahulu. Seberapakah kekuatan dan kemampuan kita di dalam mencapai cita-cita itu? Jika kita memang mampu, maka katakan ya. Tetapi jika tidak, maka janganlah kita mengatakan sesuatu yang cenderung palsu dan munafik. Jika ya, katakan ya, dan jika tidak, katakan tidak. 3. Jika kita mengucapkan sesuatu, termasuk ketika kita berjanji, maka kita harus berusaha sekeras mungkin untuk dapat mewujudkannya. Apapun risikonya, seberapa besar perjuangan, penderitaan, dan pengorbanan yang harus dilakukan, maka kita harus tetap berjuang tanpa mengeluh dan pantang putus asa, dengan memohon pertolongan Tuhan yang mempunyai rencana dan kehendak. 4. Jika kita berjanji, marilah kita lakukan dalam rangka memotivasi hidup kita agar menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih sukses, lebih bermakna, dan bermanfaat bagi sesama, dan lebih memperteguh iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, berdasar renungan di atas, maka kita memohon petunjuk Tuhan, agar berkat Tuhan, agar kita dimampukan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang mempunyai rencana dan kehendak atas kehidupan kami umat-Mu. Tuhan yang Maha Bijak, yang hikmat-Nya tidak akan pernah salah. Kami sungguh bersyukur atas firman-Mu, yang mengingatkan kami agar tidak sembarangan dalam bernasar, bersumpah, dan berjanji. Ajar kami ya Tuhan, untuk selalu mengatakan ya adalah ya, dan tidak adalah tidak. Ajar kami selalu berjuang dengan keras dan tidak mengenal putus asa di dalam memperjuangkan cita-cita kehidupan kami, baik kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, kehidupan berkeluarga, bergereja, berjemaat, berbangsa, dan bertanah air. Ajar kami dengan teguh berusaha mencapai cita-cita kehidupan kami dengan bersandar dan memohon hanya kepada pertolongan-Mu saja. Ampunilah ya Tuhan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan kami, kebodohan dan kekurangan kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan bersyukur atas semua berkat-Mu bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.